semuanya diberikan kesehatan dan jauh dari segala penyakit, terutama pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merajalela. Untuk kegiatan ini, kalian sudah masuk ke masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana ini adalah awal dari kegiatan kalian sebelum jadi siswa aktif. Maka tentunya kalian memasuki fase yang namanya MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian harus mengetahui dulu, kenal dulu apa itu MPLS. Yang pertama ini perkenalan dulu. Bapak, nama Bapak Sugeng Rahmanto. Bapak dalam kelas ini mengajar matematika, dan untuk materi yang akan Bapak sampaikan adalah pengenalan kurikulum dan cara belajar efektif. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Jadi sebagai alat, jadi ini patokan. Apa aspek penilaian dari kurikulum 2013? Nanti ada 3 ya aspek penilaiannya. Nanti akan dinilai ya, oleh Bapak Ibu guru kalian. Yaitu yang pertama aspek penilaian, yaitu tentang sikap. Sikap itu berarti sikap ada spiritual dan sosial. Spiritual itu adalah sikap bagaimana kalian meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Jadi pengetahuan ini ada penilaiannya nanti diambil dari nilai tulis ya, lisan itu adalah untuk nilai pengetahuan. Kemudian yang ketiga keterampilan. Nilai keterampilan itu nanti diambil dari nilai bagaimana kalian menyikapi materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti diharapkan setiap kali ada kegiatan pembelajaran yang bentuknya daring, itu bila ada tugas, baik itu tugas langsung ataupun tugas pekerjaan rumah, itu kalian harus mengerjakan. Karena nanti semua itu akan masuk dalam penilaian. Pengertian dari aspek pengetahuan. Pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, kemudian di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% adalah karakter. Nah, ini karakter inilah yang nanti akan sangat berpengaruh ya. Karena sikap kalian nanti dalam pembelajaran bagaimana. Itu nanti akan nilainya 60% ya. Jadi yang diambilnya. Kemudian yang berikutnya aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Kemudian aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal yang tadi, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek. Jadi tugas itu tidak harus selesai hari itu juga, tapi bisa diselesaikan atau dikumpulkan ke Bapak Ibu gurunya itu dalam beberapa hari ke depan. Yang itu namanya proyek. Kemudian keterampilan membuat teks. Jadi teks ini biasanya kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia yang membuat teks misalkan ya, atau mungkin materi yang lainnya bisa nanti ya diambil untuk keterampilan membuat teks dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah penilaian aspek sikap. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, kalaupun daring itu bisa diambil nilainya. Nah, bagaimana pengambilan nilai sikap? Itu bagaimana kalian menyikapi soal atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu ada nilainya. Misalkan ada jam tertentu nanti jadwalnya satu mata pelajaran, kalian diminta mengerjakan soal. Nah, kalau kalian sering atau cepat mengerjakan soal, itu jelas nilainya akan bagus. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian atau dengan teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Nah, kemudian mata pelajaran, jadi mata pelajaran di kurikulum 2013 nanti dibedakan atas 2 kelompok ya. Jadi ada kelompok A dan kelompok B atau wajib ya. Di sini Bapak kelompokkan bedakan dalam kelompok A dan kelompok B.
Nanti ini di rapot kalian ada. Jadi di rapot itu ada kelompok A dan kelompok B. Yang termasuk dalam kelompok A itu adalah ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ya. Kemudian PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, belajar matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran kelompok B. Kelompok B ada seni budaya, ya, PJOK, yang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, informatika. Jadi mungkin ada beberapa sekolah nanti masih menggunakan mapel prakarya, ya, prakarya. Tapi kalau di SMP 1 Pak Waji kita udah menggunakan materi informatika. Dan ada baca tulis Al-Quran, BTQ, itu nanti masuk ke sebenarnya ekstrakurikuler. Karena memang kita belajarnya belum tatap muka, masih daring, maka nanti untuk materi BTQ kita masukkan ke dalam kelompok B. Dan masih ada satu lagi, mungkin ya pelajaran yang lainnya yang tidak tercantum situ Bapak masukkan, yaitu ada BP, ya. BD, BP itu nanti ada, ya. Kalau misalnya tatap muka nanti ada di kelas, ya, ada di luar. Jadi ada BP dan BK, gitu kan ya. Kalau BP nanti ada kegiatan tatap mukanya atau mungkin daringnya ada, dan BK itu di luar kegiatan itu. Jadi BK itu bimbingan dan konseling, ya. Bimbingan dan konseling berarti nanti jika kalian ada masalah yang kaitan dengan pembelajaran dan sebagainya, kalian bisa datang ke sekolah atau menemui bapak atau ibu guru BP kalian, ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke belajar efektif. Efektif itu apa? Efektif yang efisien, ya, belajar guna. Jadi tidak sia-sia belajarnya. Jadi yang efektif jadi singkat, yang padat dan jelas, gitu ya. Jadi tidak sia-sia dalam belajar. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, ya. Dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kan ya, yang tadi dimaksud tadi bahwa hasil belajar nanti itu akan memberikan guna yang baik, yaitu akan menambah pemahaman kalian. Karena nantinya yang tidak cerdas akan menjadi cerdas. Karena ini jelas beda, ya. Kalian harus beda bahwa siswa yang terpelajar harus beda dengan siswa yang bukan terpelajar. Itu ya. Kayak namanya terpelajar, jelas dia memiliki kemampuan, yaitu ilmu tadi yang bermanfaat. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Inilah, ya. Dan dari kalau misalkan kalian belajarnya hanya malas-malasan, setengah-setengah, gimana mau diharapkan manusia yang unggul? Nah yang unggul ini berarti nanti diharapkan dari kalian nanti, ya, yang benar-benar belajar, ya, dan dapat memberikan waktu yang baik, ya. Nah, berikutnya tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama ada belajar kelompok. Jika kalian nanti pengennya belajar kelompok, ya silakan kalian cari teman kalian, ya, yang terutama yang satu kelas atau mungkin beda kelas, nggak apa-apa, asal jenjangnya sama-sama kelas 7. Nanti kalian bisa belajar kelompok. Dan yang kedua, rajin membaca catatan intisari pelajaran. Nah di dalam bagian pelajaran, seandainya kalian pas mengikuti materi pelajaran tertentu, ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, kalian coba ditulis, dioret-orekan. Jadi jangan hanya merhatikan dengan aja, tapi kalian siapkan bolpen dan kertas. Materi apa yang penting kamu catat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, kamu catat, ya. Jadi membuat catatan intisari pelajaran. Inti satu yang penting. Yang penting dari materi itu apa? Kalian catat, ya, supaya tidak lupa. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik berarti sini dalam kita belajar, ya kalian harus merencanakan dulu sama teman-temannya yang tadi kelompok. Misalkan yuk minggu depan ke rumah si A, misal gantian. Jadi jangan kalau misalnya 4 orang, jangan ke rumah si A terus, tapi gantian ke rumah si B atau si C dan sebagainya. Asal di situ ada tempat, ya, untuk belajar kelompok. Kemudian yang keempat, disiplin dalam
belajar. Jadi disiplin berarti kalian harus punya waktu yang bisa mengatur waktu sendiri. Kapan kalian belajar, kapan kalian main, dan kapan istirahat. Kemudian yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah inilah yang pentingnya ya. Yang pertama di dalam belajar kelompok itu nanti akan timbul apa? Ada pertanyaan ya, ada tanya jawab sama temannya. Kemudian yang kadang belajar dengan serius dan tekun. Ini tadi ya, harus benar-benar serius belajarnya, harus tekun, rajin ya seperti tadi. Jadi jangan malas-malasan. Ya kalau memang ingin berhasil, ya berguna untuk masa depannya, ya kamu dari awal belajar. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ini tidak sama. Ya di dalam kegiatan belajar berlebihan, ya tentunya kalian jangan monoton terus belajar, tapi kalian harus bisa bagi waktu. Ya, kapan belajarnya, kapan istirahatnya, kapan mainnya. Dan delapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ini nanti dalam mengerjakan ulangan dan ujian, nanti kalian harus benar-benar hasil kerja sendiri. Seperti tadi di dalam akhir semester biasanya Bapak Ibu guru memberikan penilaian ya, menyebar angket atau kuesioner di dalam penilaian diri sendiri yang tadi sampai di depan tadi. Jadi ada penilaian diri sendiri. Nah dalam penilaian diri sendiri itu nanti ada saya mengerjakan ulangan jujur tidak menyontek. Nah, itu jujur apa enggak? Nanti ada skornya 1, 2, 3, 4. Kalau kalian nyontek ya harus jelas nyontek ya. Terus kalian nyonteknya poin berapa? Nah, kemudian yang selanjutnya seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Jadi dalam mengerjakan tugas, kalian harus selalu mengerjakan tugas. Jadi tanggung jawab. Jadi ini harus tanggung jawab. Kalau memang ada tugas yang harus dikerjakan, harus segera dikerjakan. Jadi tunda-tunda lagi. Ya. Sebelum mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah itu tadi cukupkan di sini ya untuk kegiatan pengenalan lingkungan dan belajar fikih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat ya bagi kalian ya, terutama kalian yang masuk ke jenjang SMP. Dan tak lupa Bapak pesan ya, karena sekarang lagi pandemi COVID ini yang begitu parah ya, tentunya Bapak pesan ya jagalah protokol kesehatan, terutama kalau kalian mau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya, karena setiap kegiatan apapun yang dilakukan di rumah itu kalian jangan lupa gunakan masker, karena itu untuk menjaga kesehatan kalian sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, jika pulang rumah jangan lupa cuci tangan dengan air sabun. Cuci contohnya air yang mengalir ya, jangan tuh di rendaman ya, tapi tetap itu. Kemudian jaga jarak. Jadi itulah pesan dari Bapak ya, karena ini belajar model daring. Jadi belum ada tatap muka, tentunya di dalam menjaga menyikapi segala sesuatunya agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan tuntas. Tentunya diharapkan kalian selalu menjaga protokol kesehatan, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, tentu itulah harapan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.